Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari juz 29, dan kita masih masuk pada surah Al-Mursalat, dan kita masuk pada ayat ke-16 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nuhlikil awwalina thumma nutbi'uhumul akhirina kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu, lalu kami ikut sertakan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang akhir pula. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang melakukan dosa. Maka kecelakaan pada hari itu bagi para pendusta. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang azab yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat sebelum Islam, dari zaman setelah Adam alaihi salatu wassalam sampai kepada umat Islam. Bagaimana runutannya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa jarak Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam sampai diutusnya Nabi Allah Nuh alaihi salam itu 10 kurun. Satu kurun itu 100 tahun. Berarti jarak Nuh ke Adam itu 1000 tahun. Itu berdasarkan hadis yang sahih. Lah, di masa ini belum ada penyimpangan akidah, belum ada satupun dari turunan Adam alaihi salatu wassalam yang melakukan kesyirikan. Maksiat ada, tapi kesyirikan belum ada. Seperti Qabil membunuh Habil, pembunuhan sudah ada. Perzinahan juga sudah ada di zaman Nabi Allah Syith alaihi salam. Sudah ada perzinahan. Tetapi kalau sampai taraf kepada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, belum ada. Mereka masih mengikuti ajaran Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari sisi akidah. Sampai pada kurun Nuh alaihi salatu wassalam, disinilah terjadi penyimpangan akidah. Karena kaum Nuh alaihi salatu wassalam ini, mereka mulai berpaling dari menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menyembah berhala orang-orang soleh yang sebelumnya mereka cintai. Sampai Allah Subhanahu wa taala katakan, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jadi di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ada 5 berhala. Yang dulunya 5 berhala ini adalah jelmaan daripada orang-orang soleh. Mereka lah yang disebut dengan keluarga Wad atau keluarga Wud. Disebut Wud atau Wad dalam bahasa Arab artinya dicintai. karena kesolehan mereka, dan tidak ada nabi yang diutus kepada mereka
sehingga mereka berpegang kepada ajaran 5 orang saleh ini, dan semuanya dari keluarga Wad. Jadi Wad ini bapaknya, sementara Yagus, Ya'uq, Nasr itu semua adalah anak-anaknya. Tetapi kemudian setelah 3 orang ini atau 5 orang ini meninggal dunia, disinilah iblis yang selama ini ingin menyesatkan anak Adam ada kesempatan. Karena dari zaman Adam sampai ke zaman Nuh ini sulit sekali iblis menyesatkan Bani Adam. Maksudnya sampai ke taraf menyembah dirinya. Sehingga iblis datang kepada kaum Nuh dan mengatakan, sesungguhnya aku hidup di zaman nenek moyang kalian. Maksud nenek moyang kalian membuat berhala orang-orang soleh itu tidak lain supaya kalian bisa menyembah Allah dan mendekatkan kepada Allah lewat berhala-berhala itu. Mulai ditanamkan syirkut tawassul, syirik tawassul namanya. Tetapi belakangan bukan hanya sekedar menyembah Allah lewat patung-patung itu, kemudian generasi seterusnya sudah tidak berlaku lagi. Justru mereka betul-betul menyembah berhala-berhala itu bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Disinilah terjadi kesyirikan pertama sepanjang sejarah manusia. Lah ketika kesyirikan semakin menyebar, disinilah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyadarkan mereka, mengembalikan kepada ajaran Nabi Allah Syith, putra Adam alaihi salatu wassalam. Tetapi kaumnya tidak mengindahkan dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Allah Nuh itu ketika berdakwah menggunakan seluruh strategis dakwah, seluruh uslub atau strategis dakwah digunakan, dari cara yang lembut sampai cara yang keras, dari sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Dan Nuh tidak pernah sama sekali merasa bosan untuk mendakwai kaumnya. Sampai diceritakan dalam surah Nuh, Nuh sendiri yang mengatakan, inni da'autu qaumi laila wa nahara. Sungguh aku mendakwai kaum itu siang dan malam. Tapi apa yang terjadi? Setiap Nuh berdakwah, telinga mereka disumpel dengan jarinya. Setiap Nuh berdakwah, pakaian mereka ditutupkan di wajahnya. Artinya betul-betul mereka menolak dakwah tauhid yang datang dari Nuh alaihi salatu wassalam. Lah dari sini akhirnya ketika Nuh berusaha untuk memberikan hidayah, bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 950 tahun itu usia dakwah Nuh alaihi salam sejak diangkat beliau menjadi rasul. Karena Nuh itu rasul pertama, sementara Adam itu nabi pertama. Dan setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi harus menjadi rasul. Lah Nuh ini bukan hanya sekedar nabi, tapi dia rasul. Kalau Adam itu hanya nabi saja. Lah Nuh alaihi salatu wassalam akhirnya kewalahan menghadapi kaumnya. Dari sinilah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam ketika sudah mulai dekat ancaman kaumnya, hampir mencelakakan jiwanya, maka Nuh alaihi salam berdoa kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada dirinya. Dia mengatakan, Rabbi inni maglubun fantasir. Ya Rabb, aku sudah dikalahkan, tolong aku. Maka dari situlah kemudian Nuh alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menanam pohon 100 tahun. Kemudian menebang dan menyerutnya 100 tahun. Kemudian membuat perahu selama 40 tahun. Begitu kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Tentu ini kisah Israiliyat, karena tidak ada riwayat tentang masalah hitung-hitungan membuat perahu. Akhirnya Nuh pun mulai membuat perahu di tengah padang pasir. Disinilah mulai kaumnya mengejek, karena Nuh sudah tidak berdakwah lagi, karena sudah diancam kalau berdakwah akan dibunuh. Sehingga Nuh akhirnya membuat perahu sampai diejek kaumnya dan mengatakan, ya Nuh, di mana kamu ini? Dulu engkau mengaku seorang nabi, sekarang engkau menjadi tukang kayu. Mana profesi nabimu?
Tapi Nuh alaihi salatu wassalam tidak menghiraukan ejekan itu. Sampai pada waktunya perintah Allah subhanahu wa ta'ala datang apabila kemudian tungku-tungku api itu keluar api dan langit menggelap siap menghujani kaum Nuh alaihi salatu wassalam, maka Nuh memerintahkan agar anak-anaknya yang beriman kepada Allah azza wa jalla dan para pengikutnya masuk ke dalam perahu dan membawa binatang sepasang demi sepasang. Tentu tidak semua binatang yang masuk ke dalam perahu Nuh alaihi salatu wassalam, karena bagaimanapun perahu itu kan tidak besar ya, untuk menampung binatang yang hari ini kita lihat macam-macam binatang. Sehingga para ulama kemudian membahas juga masalah ini, apakah semua binatang masuk ke dalam perahu Nuh berpasang-pasangan itu? Apakah tidak semua? Ulama hanya menjawab innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Boleh jadi setelah peristiwa itu Allah menciptakan binatang yang kita kenal hari ini. Yang jelas Nuh berusaha memasukkan binatang sepasang demi sepasang. Banyak kisah khurafat tentang masalah binatang-binatang dalam perahu itu. Tapi intinya bahwa ketika kemudian datang waktunya, turunlah banjir bandang yang luar biasa, karena Allah satukan antara hujan lebat dengan naiknya air yang ada di bumi, sehingga menciptakan sebuah banjir yang ditiup angin yang kita kenal dengan tsunami. Itulah yang terjadi. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 64, "Fakadzabuhu faanjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kadzdzabu biayatina innahum kanu qauman amin." Innahum kanu qauman amin. Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya dalam kapal itu. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sungguh mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Dan ingat, dalam azab ini Allah tidak menyisakan satu jiwa pun hidup kecuali yang ada di perahu Nuh. Kenapa? Karena ini doanya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, di mana saat azab Allah itu turun, Nuh mengatakan, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Rabb, jangan kau tinggalkan satu jiwa orang kafir hidup di bumi. Makanya peristiwa ini membinasakan semua manusia kecuali di perahu Nuh alaihi salatu wassalam. Bahkan satu putra Nuh pun binasa, yang namanya Kan'an, karena mengikuti agama ibunya yang kafir. Hanya putra-putra Nuh yang beriman, Syam, Ham, dan juga Yafis, dan istri-istrinya serta seberapa pengikutnya. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 80 orang, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa dari sini tidak ada manusia kecuali yang ada di perahu Nuh. Dari sini ulama mengistilahkan bahwa Nuh adalah bapak manusia kedua setelah Adam alaihi salatu wassalam. Kalau Adam kan bapak manusia pertama, kalau Nuh bapak manusia kedua. Kenapa dikatakan bapak manusia kedua? Karena manusia semuanya hari ini dari ujung dunia itu semuanya dari keturunan putra Nuh yang ada di perahu itu, di mana Ham atau Syam melahirkan bangsa Arab, Yahudi, Nasrani, dan begitu seterusnya. Kemudian Ham, mereka ataupun dia kemudian hijrah ke daratan Afrika. Jadilah kemudian turunan orang-orang yang berkulit hitam, Afrika dan yang semacamnya. Adapun Yafis kemudian ke daerah Asia. Kita-kita inilah keturunan Yafis, putra Nuh alaihi salatu wassalam. Ini azab yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Nuh alaihi salatu wassalam diselamatkan di Bukit Judi di Irak dan anak-anaknya berkembang kemana-mana, kemudian Nuh pun meninggal dunia, maka generasi pertama mereka masih beriman kepada Allah. Generasi kedua, ketiga, sampai akhirnya ajaran Nuh dilupakan.
datanglah generasi yang pertama kali menyembah berhala setelah Nuh alaihi salatu wassalam. Itulah yang disebut dengan kaum 'Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya surah Al-A'raf ayat 69. Allah mengatakan, wadhkuru id ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan ataupun mengingatkan kepada kaum 'Ad dan mengatakan, ingatlah wahai kaum 'Ad, di waktu Allah menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Artinya kaum 'Ad adalah kaum pertama dari kaum Nuh yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan estafet. Tapi sayang, kaum 'Ad ini justru kaum yang pertama kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat sejarah Nabi, sejarah bangsa Arab itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, ada yang disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah, kemudian Al-Arab Al-Musta'ribah. Ada Ba'idah, ada Musta'ribah. Ba'idah ini maksudnya Arab yang sudah tidak ada lagi, tinggal ceritanya. Mereka lah kaum 'Ad yang disebut dengan 'Adanil Ula namanya. Mereka disebut Arab Ba'idah, Arab pertama. Dan mereka sudah punah, sudah tidak ada lagi, keturunannya pun sudah tidak ada lagi, maka disebut Ba'idah. Ya. Kemudian di sana ada Aribah. Aribah ini yang disebut dengan Arab keturunan Qahtan, yang disebut dengan Qahtani. Kemudian Arab Musta'ribah dari keturunan Ismail alaihi salatu wassalam yang melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Arab Al-Ba'idah ini dialah kaum 'Ad. Kaum 'Ad itu di mana? Kaum 'Ad itu sebagiannya tinggal di Hadramaut Yaman dan sebagiannya tinggal di Oman. Hadramaut dan Oman itu kan bertetangga. Kalau Hadramaut ikut negara Yaman, kalau Oman ya negara sendiri. Ya, jadi kaum 'Ad itu di antara dua negeri ini, antara Hadramaut dan juga negeri Oman. Di situlah Allah Subhanahu wa taala utus seorang nabi yang dikenal dalam sejarah Nabi Arab pertama, Hud alaihi salatu wassalam, diutus kepada kaum 'Ad, kaum yang pertama kali menyekutukan Allah setelah binasanya kaum Nuh. Lah kaum 'Ad sendiri dijelaskan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir mengatakan, inna kaum 'Ad kanu minal Arabi wa kanu yaskununa bil ahqaf baina Hadramaut wa Oman wa kanu ya'ishuna tahtal khiyam dhawatil a'midati dhakham kama qala ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad. Kata Imam Ibnu Katsir, kaum 'Ad ini mereka adalah jenis Arab pertama. Mereka tinggal di Ahqaf, dan Ahqaf itu antara Hadramaut dan juga Oman. Dan mereka meninggali sebuah kemah-kemah besar dan tiangnya terbuat dari emas. Dan mereka juga membuat istana-istana di bukit-bukit. Jadi bukit itu digali sama mereka, padahal di zaman itu belum ada peralatan canggih sekarang kan, eskalator atau apa kan, apa namanya, eskapator, kemudian belko bahasa kitanya sekarang. Zaman itu nggak ada, ya. Tapi mereka dengan alat seadanya bisa menciptakan seni luar biasa, mampu merubah sebuah bukit batu menjadi istana yang diukir dengan emas. Karena mereka adalah kaum yang sangat-sangat kuat dan besar. Sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan tinggi kaum 'Ad itu sampai 100 hasta, melebihi Nabi Adam. Nabi Adam aja 60 hasta. Ini 100 hasta, berarti kan 50 meter tuh. Itu kalau menyerbu sebuah kaum, karena dia kan raksasa paling besar, sementara yang lainnya kecil-kecil.
Itu tidak perlu mengerahkan banyak pasukan, cukup 2-3 orang saja. Itu sudah bisa menghancurkan kabilah-kabilah kecil. Karena besarnya, mengangkat batu tinggal dibodemkan, matilah kan gitu ya. Dan tenaganya kuat-kuat. Dari situlah mereka sombong. Kaum Ad ini selain mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaum yang sombong. Makanya Allah mengatakan dalam surah Fussilat ayat 15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwa awalam yarau anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, kata Allah, mereka adalah umat yang menyombongkan diri mereka di permukaan bumi tanpa alasan yang dibenarkan. Bahkan mereka berani berkata, siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Sombong mereka. Maka Allah jawab, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka jauh lebih kuat dibandingkan mereka? Tapi mereka umat yang mengingkari tanda-tanda kuasa kami, kata Allah. Lah sebab itulah, karena kaum adalah umat yang sombong, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala berikan azab. Apa azabnya? Pertama, pacaklik yang berkepanjangan. Bertahun-tahun pacaklik, tidak turun hujan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam, padahal mereka mengingkarinya, meminta doa agar Hud berdoa supaya turun hujan. Kemudian Hud membuat perjanjian, apakah kalau saya meminta kepada Allah turun hujan kalian beriman? Maka mereka mengatakan, ya, kalau engkau bisa menurunkan hujan, meminta kepada Tuhanmu, kami beriman. Subhanallah. Akhirnya Nabi Allah Hud berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar turun hujan. Hujan turun. Akhirnya mengentaskan muskilah pacaklik. Tapi apa yang terjadi? Setelah kemudian mereka pun diselamatkan dari kelaparan dan paceklik, tanah gersang, kering kelontang, panas yang luar biasa, bukannya mereka beriman dan bersyukur, makin kufur lagi. Coba bayangkan, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ada umat yang kau beri peringatan ataupun tidak, tetap saja dia akan beriman. Dari sini Nabi Hud alaihi salatu wassalam akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaumnya yang kurang ajar meminta kepada Hud, kalau memang kau seorang nabi, percepat azab kepada kami, katanya. Maka Hud berdoa akan turun azab, dan Nabi Allah Hud mengajak orang-orang yang beriman yang sedikit untuk keluar dari Hadral Maut menuju tanah haram Mekah. Rupanya kepergian Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam menjadikan paceklik kedua kalinya. Mereka digersangkan lagi tanahnya, kelaparan. Dari situ kemudian para pembesar kaum Ad ini, mereka ingin datang ke Mekah. Boleh jadi ada solusi, karena bagaimanapun Mekah itu dari dulu sangat dimuliakan. Boleh jadi di sana ada berhala atau ada Tuhan menurut mereka yang bisa membawa keberkahan bagi Ad. Akhirnya mereka datang ke Mekah dan berhasil lebih dulu datang dibandingkan Nabi Allah Hud dan pengikutnya. Rupanya ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, Allah jauh lebih makar lagi, dan dia sebaik-baik makar. Maka setelah datang ke Mekah, kemudian mereka menemukan berhala. Mereka meminta kepada berhala itu untuk supaya turun hujan. Allah membuat makar. Rupanya tiba-tiba ada suara yang menyeru mereka dan mengatakan, kira-kira apa yang kalian kehendaki? Baik, kami akan kirim awan kepada kalian. Kalian mau milih awan yang berwarna apa? Putih ataukah hitam? Mereka mengatakan hitam, karena disangkanya awan hitam itulah pembawa hujan. Maka suara ini mengatakan, kalau begitu pulanglah, aku akan kirimkan awan hitam kepada kalian. Ini rencana Allah Subhanahu wa taala. Mereka pulang, awan itu mengikuti mereka. Sampai di Hadral Maut atau di Uman, semua manusia keluar. Kenapa? Karena tiba-tiba langit gelap penuh dengan awan hitam. Disangkanya akan turun hujan. Makanya semua keluar.
Kemudian mereka pun mengarah ke awan-awan hitam itu. Mereka tidak tahu bahwa itu permulaan azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 6, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin. Sarsar ini ada dua makna kata ulama. Pertama, sarsar ini suara yang memekikkan, yang bisa memecahkan gendang telinga. Jadi di balik awan itu rupanya ada angin yang sebelum datang itu suaranya sangat memekikkan. Kan kita sering mendengar kalau ada angin puting beliung atau angin besar kan ada suara angin itu. Lah sarsar ini adalah suara angin yang kalau menembus telinga gendang bisa pecah. Makna yang kedua kata ulama tafsir mengatakan sarsar itu artinya dingin yang bersangatan, yang masuk ke dalam tulang dan bisa seseorang beku karenanya. Inilah azab, tiba-tiba datang angin dari balik awan. Angin ini membawa pekikan dan juga rasa dingin yang luar biasa. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zariyat ayat 41-42, wa fi 'adin iz arsalna 'alaihimur rihal aqim. Dan juga pada kisah kaum Ad ketika kami kirim kepada mereka angin yang akan membinasakan. Angin itu siap membinasakan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain bahwa angin ini membawa seluruh jasad-jasad manusia. Bayangkan orang ini kan sedang berkumpul di luar, karena disangkanya awan itu adalah rahmat bagi mereka, padahal itu azab Allah yang disegerakan kepada mereka. Tiba-tiba angin melesat dari atas, kemudian menyambar semua yang ada di bawah, dinaikkan ke langit, sampai Allah mengatakan kaum Ad yang di langit yang di bawah angin itu sab'ata layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Sab'ata layal, sab'ata ayyam, 7 hari dan 8 malam berada di langit, ditabrak-tabrakan satu dengan yang lainnya sampai Allah Subhanahu wa taala muntahkan kembali ke bumi. Allah katakan ka'ajazin nakhlin khawiyah, persis seperti tunggul-tunggul kurma tanpa kepala kemudian menancap di bumi. Begitulah Allah azab kaum Ad, kaum yang diutus kepada mereka Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdakwah kepada orang-orang Quraisy, kemudian mereka tidak mau menerima dakwah Rasul, Rasul selalu menakut-nakuti dengan azabnya kaum Ad. Kenapa tidak menakut-nakuti dengan azab Fir'aun? Bagaimana ditenggelamkan? Karena orang Arab enggak kenal Fir'aun. Fir'aun itu Bani Israel, itu kisahnya enggak sampai ceritanya kepada orang Arab. Sementara kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib itu kan nabi-nabi Arab, orang kenal ceritanya. Makanya Nabi SAW pernah satu hari didatangi oleh pembesar Quraisy, kemudian diajak berunding, bahkan ditawarkan harta, kekuasaan, wanita dan yang semacamnya, tapi Rasul menolak. Kemudian Rasul membacakan ayat surah Fussilat ayat 13, fa in a'radu fakul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati 'adin wa thamud. Jika mereka berpaling, kata Rasul membacakan surah Fussilat, maka katakanlah kepada mereka, aku telah peringatkan kepadamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Thamud. Itulah adabnya. Maka Nabi Allah Hud setelah menyelamatkan orang-orang yang beriman ke arah Mekah sana, dan tinggal di Mekah, kemudian beranak pinak di situ, sampai akhirnya generasi yang diselamatkan dari azab itu mereka tetap beriman setelah kematian Hud alaihi salatu wassalam. Sampai ketika generasi demi generasi, generasi demi generasi, maka yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah hilang banyak generasi kaum Ad adalah kaum Thamud yang menetap di antara Madinah dan Tabuk. Nabi SAW ketika perang Tabuk, Rasul melewati sebuah tempat yang disebut dengan Madain Saleh. Walaupun jadi khilaf ulama,
Tapi ini yang banyak dipilih oleh ulama sejarah, bahwa Nabi Saleh diutus di antara Madinah dan Tabuk. Disitulah generasi pertama yang menyekutukan Allah dari keturunan Ad ibn Iram adalah kaum Samud. Jasad mereka atau perawakan mereka kurang lebih dengan kaum Ad, karena memang turunannya. Ya, mereka juga sombong persis seperti sombongnya kaum Ad. Dan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah kepada mereka siapa? Nabi Allah Saleh alaihi salam. Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 74, "Wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin." Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti yang berkuasa setelah musnahnya kaum Ad. Jadi setelah musnahnya kaum Ad, datang kaum Samud. Mereka lah yang melakukan kesyirikan pertama dari kaum keturunan kaum Ad ini. Diutus kepada mereka Nabi Allah Saleh alaihi salam. Nabi Saleh ini sebenarnya masih turunan mereka. Bahkan Nabi Saleh sejak kecil, remaja sampai dewasa itu digadang-gadangkan oleh kaum Samud untuk menjadi pemimpin. Karena kecerdasannya, ketampanannya, kebaikannya, kedermawanannya, akhlak penuh yang dimiliki Nabi Saleh sehingga dikagumi oleh kaum Samud dan digadang-gadangkan jadi pemimpin. Tapi setelah diangkat jadi nabi malah dimusuhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana perkataan kaum Samud kepada Nabi Saleh. Disebutkan dalam surah Hud 62, qalu ya Saleh qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihim murib. Wahai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan menjadi pemimpin kami. Jadi awalnya Nabi Saleh itu maksud mau diangkat jadi pemimpin karena memang orangnya baik, cerdas, ya. Tetapi setelah dia angkatnya jadi nabi, apa yang terjadi? Mereka mengatakan, akan tetapi mengapa engkau melarang kami untuk menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau suruhkan sebenarnya kepada kami. Jadi saat kemudian Nabi Saleh mengingatkan tentang ajaran Nabi sebelumnya Hud alaihi salatu wasalam untuk mentauhidkan Allah dan mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairi, sembahlah Allah karena tidak ada sembah selain daripada Allah. Tapi mereka justru malah memusuhi Nabi Saleh, bahkan mengatakan innama anta minal musakharin. Mereka berkata sungguh kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang terkena sihir, katanya. Engkau ini orang bingung, orang gila, katanya. Semua para nabi tidak lepas daripada tuduhan seperti itu. Akhirnya mereka pun berjanji akan beriman dan mengatakan, wahai Saleh, bukankah setiap nabi itu punya keajaiban? Bukankah setiap nabi punya mukjizat? Kalau engkau seorang nabi, keluarkan unta dari batu ini. Kenapa mereka meminta keluar unta dari batu? Karena mereka terbiasa dengan batu. Mereka suka mahat bukit. Dijadikan istana, bukan ditempati, hanya untuk rumah singgah saja, hanya untuk kegemaran saja, hobi-hobian saja, berbangga-bangga bahwa mereka bisa membuat rumah-rumah seperti itu, dan peninggalannya ada. Kalau antum ke Tabuk sana, ke Madain Saleh, itu ada peninggalannya di situ. Ya, artefak-artefak kuno gitu bahasa kitanya, ya, peninggalan Nabi Saleh itu ada sampai hari ini, bisa diteliti. Ya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ditolak dakwahnya dan meminta agar Nabi Saleh mengeluarkan keanehan dalam bentuk unta yang keluar dari batu. Bahkan minta unta itu bunting 10 bulan, namanya usyara. Makanya kemudian terbelahlah batu itu karena mukjizat Allah yang diberikan Nabi Saleh, keluar unta bunting 10 bulan keluar saja melahirkan anaknya. Dan unta ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai naqatullah, untanya Allah. Dan setiap makhluk yang disandarkan kepada Allah mulia, baitullah, rumahnya Allah, untanya Allah. Kenapa disebut untanya Allah? Karena unta itu tidak keluar dari rahim seorang ibu unta, dia keluar dari batu. Allah yang menciptakannya. Dan itu mukjizat besar karena untanya besar. Bahkan unta itu air susunya seperti kerang, bisa
menghidupi banyak kabilah Samud, meminum air susunya setiap hari dari unta itu. Asal syaratnya ketika unta minum jangan diganggu, itu saja. Kalau mau ngambil air susunya silahkan. Coba sebanyak apa ribuan kaum Samud bisa minum dari satu unta dari susunya, kalau bukan mujizat apa namanya? Tapi setiap nabi itu pasti punya musuh, orang hasad, ya. Makanya mereka orang-orang hasad berencana untuk membunuh unta itu. Nabi SAW mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, ya Ali, siapakah manusia yang paling buruk di permukaan bumi ini? Kata Ali radhiyallahu an, aku tidak tahu, Allah wa Rasulullah alam. Maka Rasul mengatakan manusia yang paling buruk adalah orang yang pernah membunuh unta Nabi Saleh dan orang yang akan membunuhmu. Rasul mengatakan manusia yang paling buruk adalah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh dan orang yang akan membunuhmu. Siapa yang membunuh Ali? Abdurrahman ibn Mulzam, seorang pakar Quran tapi berpemahaman Khawarij. Dia membunuh Ali atas nama Quran. Itulah Abdurrahman ibn Mulzam. Rasul mengatakan dialah yang paling buruk yang akan membunuhmu. Adapun pembunuh unta Nabi Saleh, ada yang mengatakan namanya Kidar ibn Salif atau Salif ibn Kidar, ya. Itulah orang yang membunuh untanya Nabi Saleh. Dia menghasut warga, kemudian berbondong-bondong beberapa orang diajak untuk membunuh unta Nabi Saleh dan berhasil. Kemudian anaknya masuk lagi ke batu sambil berteriak, dan hanya lah dari sini kemudian Nabi Saleh marah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam surah Asy-Syams ayat 12, idzim ba'asya athqaha fakadzabuhu faaqaruha fadzamzama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ketika orang yang paling celaka bangkit di antara mereka, lalu mereka mendustakan Nabi Saleh dan menyembelih unta itu, karena itulah Tuhan membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah meratakan mereka dengan tanah. Nabi Saleh ketika mendengar untanya disembelih, pada sebelumnya sudah mewanti-wanti jangan sentuh unta itu, malah dibunuh pula. Maka Nabi Saleh alaihi salatu wassalam memberikan kepada mereka ancaman, tamatta'u fi darikum salasata ayyamin dzalika wa'dun ghairu makdzub. Kata Nabi Saleh, silahkan dari hari ini bersukarialah kalian. Merasa kalian berhasil membunuh unta, silahkan bergembira kalian. Kalian makan daging unta besar itu, silahkan. Silahkan kalian bergembira di rumah-rumah kalian hari ini. Tapi ingat, waktu gembira kalian hanya 3 hari saja. Waktu gembira kalian hanya 3 hari saja. Karena itu hari-hari terakhir kalian di dunia, dan sesungguhnya siksaan akan turun pada kalian setelahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Nabi Saleh meninggalkan mereka, meninggalkan kaum Samud yang akan diazab, dan juga orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian mulailah apa yang dikatakan Nabi Saleh menjadi kenyataan. Hari pertama, tiba-tiba wajah mereka memerah. Wajah mereka memerah, ya. Kemudian hari menguning, wajah pertama menguning, kemudian hari kedua memerah, kemudian hari ketiga menghitam, dan mereka menjadi jasad bergelimpangan di rumah-rumah mereka sendiri. Datang Jibril berteriak dengan satu teriakan, akhirnya mereka menjadi mayat di rumah-rumah mereka. Mereka mengubur hidup-hidup mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Itulah yang Allah katakan bahwa fadzamzama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu Allah meratakan mereka dengan tanah, dikubur dengan rumah-rumah mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam, datang Nabi Ibrahim. Ingat Nabi Saleh dan Hud, Nabi Arab, karena memang diutus di Arab, satu di Hadrul Mad dan Oman, satu diutus antara Madinah dan Tabuk, ya. Sekarang beralih kepada Nabi Ibrahim.
yang merupakan bapak semua para nabi. Tidak dijelaskan tentang kaum Nabi Ibrahim yang ingkar itu, apakah mereka diazab atau tidak. Hanya dijelaskan tentang kematian Namrud, bagaimana Allah letakkan satu nyamuk di atas kepalanya, dalam kepalanya selama 40 tahun, sehingga Namrud jadi gila. Setiap hari kalau nyamuk itu kemudian digerakkan Allah, maka dia menyuruh pembantunya untuk memukulkan kepalanya dengan sandal. Setiap hari sampai 40 tahun. Akhirnya mati karena hari-hari pukul sandal. Nggak percaya? Bukan, buat itu hari-hari pukul sandal kita. Tidak lama mati. Ya, itulah hukuman Namrud. Hanya Namrud saja, kaumnya tidak dijelaskan hukumannya. Tapi di zaman yang sama ada azab yang menyeluruh kepada siapa? Kepada kaum Lut. Karena Lut adalah keponakan Ibrahim. Dialah yang dibawa Ibrahim dari Irak, satu-satunya orang yang beriman adalah Nabi Lut. Dibawa ke Palestina, kemudian setelah dewasa dia pun diangkat jadi nabi, dan Nabi Ibrahim memerintahkan agar dia berdakwah di tempat lain. Maka Allah perintahkan untuk berangkat ke negeri Sodom. Negeri Sodom ini negeri yang rusaknya luar biasa. Belum ada negeri serusak Sodom dari segi moral dan akhlak. Karena di negeri inilah terjadi LGBT pertama dalam sejarah. Homoseksual, lesbi, itu terjadi di sini. Ya, yang laki-lakinya homoseksual, yang perempuannya lesbi. Tentu kisahnya ma'ruf, ya. Memang setan sengaja kemudian menjelma orang sebagai anak yang paling tampan sekali, disuruh untuk mencuri. Jadi setan ini merubah dirinya, namanya setan, iblis. Bisa saja dia tasyakul, jin itu kan bisa tasyakul, berubah menjadi manusia yang tampan, yang jelek, bisa mereka. Jadi jin yang jahat, utusan iblis atau iblis sendiri bertasyakul menjadi manusia yang paling tampan, pura-pura mencuri, kemudian ketangkap. Sementara ketika itu kaum Sodom adalah kaum yang makmur, sementara negeri-negeri yang lainnya kaum tidak makmur. Ketika terjadi pacaklik, mereka suka mencuri. Maka iblis ini pura-pura jadi mencuri di kebun orang kaum Sodom itu. Entah gimana ceritanya. Akhirnya kemudian iblis yang menjelma manusia ini akhirnya disodomi dan ketagihan. Akhirnya budaya Sodom ini menjadi budaya yang merebak di tengah-tengah kaum Lut, ya. Dan mereka pun sudah tidak mulai suka dengan perempuan. Kemudian iblis tasyakul lagi menjadi perempuan yang cantik, datang kepada ibu-ibu, kalian ngapain? Bapak-bapak kalian nggak suka kalian, katanya. Kalian buat juga hal yang sama lah dengan bapak-bapak kalian. Kalau bapak kalian suka laki-laki, kenapa kalian tidak suka perempuan? Maka terjadilah homo dan lesbi di zaman itu. Itulah homo dan lesbi pertama sepanjang sejarah. Moral rusak, tidak ada kaum sebelumnya melakukan seperti itu. Lah Allah Subhanahu wa taala mengutus Lut ke negeri ini. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 80-81, wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Dan kami telah mengutus Lut, lalu dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan seorang pun sebelum kalian? Kalian menyukai fahisyah, maksudnya perbuatan keji, homoseksual ataupun lesbi, ya. Kemudian Allah mengatakan, sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama jenis kalian laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Jadi itulah memang perlakuan kaum Lut alaihi salatu wassalam. Mereka justru melakukan macam-macam kejahatan, merampok di jalan, belum lagi kesyirikan, macam-macam. Ya, makanya diutus Lut alaihi salam kepada mereka. Sampai pada waktunya 3 malaikat, Jibril, Mikail dan Malakul Maut, menjelma menjadi tamu ke rumah Ibrahim yang ada di Palestina. Pertama tugasnya menghabar gembirakan bahwa Ibrahim setelah punya anak Ismail akan melahirkan anak dari istri pertamanya Sarah.
Ishak, dan juga cucunya Yakub. Yang kedua, dia berangkat ke negeri Sodom untuk menghancurkan negeri itu. Setelah kemudian menghabar gembirakan kepada Ibrahim, 3 malaikat ini dalam jelmaan manusia, pergilah ke negeri Sodom. Ingat bahwa mereka menjelma laki-laki tampan. Yang namanya orang berperilaku menyimpang melihat laki-laki tampan kan gitu ya, pasti ngiler kan itu. Bertabung kepada rumah Nabi Lut. Lut sudah ketakutan. Lah Lut ini punya istri kurang ajar, kafir. Kufur kepada Lut alaihi salatu wasallam, bukan kekufurannya atau pengkhianatannya istri Lut itu maksudnya dia berzina dengan, tidak ada seorang nabi pun yang diselingkuhi seperti itulah istrinya. Tapi pengkhianatan istrinya Nabi Lut ini, dia bekerja sama dengan preman pasar. Jadi kalau ada tamu ganteng, maka dia akan menyalakan kayu bakar, kemudian asapnya ngepul ke langit, maka preman-preman pasar tahu itu tanda bahwa ada laki-laki ganteng, maka akan diculik, kemudian diperkosa dan membayar bayaran kepada istrinya Nabi Lut. Maka dikatakan oleh Allah, wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang kafir tentang 2 wanita yang kufur kepada suaminya. Pertama istri Nuh, yang kedua istri Lut. Padahal dua-duanya di bawah dua hamba yang saleh, tapi keduanya berkhianat. Adapun pengkhianatan istri Nuh, dialah yang pertama kali menganggap gila suaminya sebelum kaumnya. Kalau turun wahyu kepada Nuh, istrinya dulu yang mengatakan kau gila tuh. Adapun pengkhianatan istri daripada Lut karena bekerja sama dengan preman-preman pasar untuk menculik tamu-tamu. Ya. Jadi Lut alaihi salatu wasallam ketakutan dengan tamunya. Karena ketika preman datang, langsung ditutup pintu, didobrakan, minta diserahkan tamu itu. Maka Lut hanya mengatakan kepada tamu-tamu, kalau aku punya kekuatan bisa menghentikan mereka, aku lakukan. Tapi apalah dayanya. Baru di sini 3 tamu ini mengaku, jangan takut wahai Lut, kami ini malaikat yang diutus Allah. Sebaiknya sebelum waktu subuh, kalian ajak anakmu, kemudian selamatkan mereka. Sebelum waktu subuh, ajak anak, dan subuh sudah mendekati. Akhirnya kemudian Lut alaihi salatu wassalam pun pergi dengan anak-anaknya yang beriman kepadanya, dan disyaratkan tidak boleh melihat ke belakang, dan kalau ada pekikan langsung ditutup telinganya, dan berjalan tanpa dihiraukan. Rahasia ini tidak diberikan kepada istrinya, hanya Lut dan anak-anak perempuannya saja. Ketika Jibril kemudian betul-betul membiarkan pintu rumah Lut terbuka, tiba-tiba dia menjelma menjadi Jibril yang asli, dalam bentuk yang asli, dihampaskan satu sayapnya, semua mata orang-orang yang mengepung rumah Lut tercongkel dari tempatnya. Itu azab pertama tuh. Akhirnya mereka jadi buta. Ya. Azab yang kedua, Jibril terbang ke langit, kemudian menusukkan satu sayapnya, kemudian mengangkat negeri Sodom yang terdiri dari beberapa kabilah ke langit, kemudian dihujani dengan meteor sampai mati semua, baru kemudian ditumpahkan kembali ke bumi. Jadilah laut mati hari ini. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa amtarna alaihim mataran fakaifa kana akibatul mujrimin, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan dosa itu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fa arsalna alaihim 'aliyaha safilaha, maka kami balikkan negeri Sodom itu. Setelah diangkat, dibalikan, kemudian dihantamkan lagi ke bumi, jadilah laut mati. Dan Rasul mengatakan, la'anallah man la'ana qauma Lut, man amila amala kaum Lut. Allah melaknat siapapun yang berbuat seperti perbuatan kaum Lut. Subhanallah. Saya pikir setelah azab kaum Sodom, selesailah perbuatan yang merusak moral ini. Justru hari ini perbuatan yang merusak moral LGBT ini justru menjadi-jadi, bahkan membuat semacam organisasi, ada badan hukumnya dan begitu seterusnya, sampai ke masalah agama.
Ingat kisah dulu di mana tuh, di Jawa. Ada kiai LGBT yang mengarang kitab fikih khusus LGBT. Minta supaya MUI mendatanginya, kan kurang ajar tuh. Masa ada fikih LGBT? Ya ada fikih LGBT, tapi bukan berarti kemudian fikih itu benar. Justru fikih ini menyimpang. Ya, dan subhanallah menjadi tren budaya. Bahkan hari ini kalau dulu melihat bencong itu benci, sekarang sudah biasa. Kenapa? Karena tayangan-tayangan televisi, artis-artis yang menyesatkan dengan gaya-gaya gemulai ala kebencian, kebencongan dan begitu seterusnya, akhirnya masyarakat terbiasa nonton. Ya, makanya hati-hati di zaman sekarang ini. Tontonan itu bisa jadi tuntunan. Kalau antum punya anak laki-laki, jangan antum belikan rok, belikan mobil-mobilan. Jangan tuh anak perempuan dikasih baju laki-laki, dikasih baju tentara. Anak perempuan loreng-loreng. Ya, ini mau jadi tomboy atau gimana? Anak laki-laki pula dikasih mainan perempuan, dikasih kompor, alat masak, disuruh jadi koki. Ya memang betul koki baik, tapi kan kalau mengarah kepada gemulai kewanita-wanitaan, nah ini kan kalau dari kecil kemudian sudah ditanamkan seperti itu, ya wajar kalau sudah besar jadi banci, jadi bencong dan begitu seterusnya. Banci kaleng. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa Lut kaumnya diazab oleh Allah. Setelah Nabi Allah Lut alaihi salatu wassalam, datang para nabi setelahnya. Dari turunan Ibrahim, Ishak, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahirlah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam, sampai akhirnya dikenalah dengan Bani Israel. Diutus kepada mereka ribuan para nabi. Setiap generasi dipimpin para nabi, sampai setelah kemudian Nabi Allah Ilyasa, kemudian Nabi Allah nama Zulkifli, sampai kepada yang terakhir yang menjadi raja di tengah-tengah Bani Israel adalah Nabi Samuel atau Samun atau Samuel. Kita mengatakan Samuel, Samun juga yang mengatakan Samun karena dalam bahasa Arab Samun itu karena orang tuanya berdua ingin punya anak dikabulkan. Jadi Samun itu artinya dari mendengar. Allah mendengar doa seorang ibu, lahirlah anak yang namanya Samun atau Samuel. Itulah nabi yang terakhir menjadi raja. Lah Bani Israel ini kan sudah di zaman itu orang-orang Yahudi dibantai, terutama oleh pasukan Buktun Nasr yang menghabisi orang-orang Yahudi zaman itu, sehingga mereka centang perenang kemana-mana. Mereka akhirnya kemudian ingin mengembalikan kejayaan orang Yahudi, dan mereka tidak mau dipimpin Nabi, sehingga mereka meminta kepada Nabi mereka namanya Samuel dan mengatakan, wahai Nabi kami sudah tidak ingin dipimpin Nabi lagi, karena kami tidak pernah merdeka dan tidak pernah jaya. Kami ingin seorang raja, kami nggak mau dipimpin Nabi lagi. Maka Nabi Samuel kemudian memilih, baik kalau engkau ingin seorang raja, kami akan pilihkan orang yang paling kuat di antara kalian dan yang paling cerdas. Kemudian mereka mengatakan, siapa itu? Kemudian Nabi Samuel memilih seorang raja yang dikenal dalam Quran sebagai Raja Tolut. Itulah raja pertama yang menggantikan seluruh kepemimpinan para nabi sebelumnya. Sekarang Bani Israel tidak dipimpin nabi, tapi dipimpin raja, namanya Raja Tolut. Ditentang oleh kaum Bani Israel, masa orang miskin jadi raja? Kata Samuel, bukankah kalian yang minta? Maka kupilihkan yang terbaik. Ya memang dia miskin, tapi dia cerdas. Ya memang dia miskin, tapi dia kuat fisiknya. Ya, wazadahu fil bastatan fil ilmi wal jism. Jadi Tolut ini diberikan badan yang sangat fisik yang sangat kuat dari segi kekuatan dan juga ilmu. Sebagai bentuk supaya Bani Israel percaya menjadi pemimpin, malaikat diutus oleh Allah untuk memindahkan tabut yang dirampas oleh Jalut, dipindahkan ke rumah Tolut. Tabut itu apa? Kotak yang dulu Nabi Musa pernah dihanyutkan. Itu namanya tabut. Ya, jadi kotak itu dibuat segera karena memang ketika itu ketakutan ibunya, sehingga tidak sempurna kotak itu. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa dalam kotak itu. Lah setelah zaman jauh dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ya, zaman sudah jauh sekali, ya, maka tabut itu menjadi barang sakti di tengah-tengah Bani Israel.
barang sakti di tengah-tengah Bani Israel. Artinya siapapun yang berperang membawa kotak atau tabut itu pasti menang. Makanya mereka yakin dengan Taurat. Oh, kalau ada kotak kami yakinlah, kalau tak ada kotak kami tak yakin, kan itu maksudnya. Dari situlah akhirnya Taurat pun membawa pasukan yang banyak sekali, tapi di tengah jalan banyak yang gagal, imannya kurang, satu pulang. Sampai ujian terakhir suruh minum hanya boleh satu tegukan, kalau sudah berjalan malah minum sebanyak-banyaknya, lemes badannya, tidak bisa berjalan, sehingga hanya tersisa dari sekian ribu hanya tinggal 314 orang, persis seperti jumlah pasukan Rasul di Badar. Baru menghadapi Talut, ya. Menghadapi Talut menang karena ada anak muda namanya Daud. Daud itulah yang membunuh Jalut dengan ketepelnya. Akhirnya karena dijanjikan siapa yang membunuh Jalut akan diangkat menjadi raja, maka dialah kemudian diangkat jadi raja dan Allah utus menjadi nabi. Maka satu-satunya atau hanya ada dua nabi yang menggabungkan antara kerajaan dan kenabian, itu dimulai dari era Daud alaihi salam, kemudian putranya Sulaiman. Hanya dua nabi ini saja menggabungkan kekuasaan dan kenabian, ya. Tapi ini panjang ceritanya. Yang ingin saya katakan, setelah Nabi Lut alaihi salatu wassalam dan jauh dari Ibrahim sampai kepada zaman Nabi Musa, maka disinilah terjadi azab yang menyeluruh juga terhadap siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Karena tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa untuk mentauhidkan Allah, maka Allah tenggelamkan si Fir'aun ini. Bahkan di zaman itu juga ada orang namanya Qarun, Allah juga tenggelamkan si Qarun ke perut bumi. Dan azab demi azab pada setiap nabi, ada yang dikirim taun sehingga ribuan meninggal, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah yang sudah saya jelaskan, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut, ya. Tidakkah kau lihat ada orang-orang yang ribuan keluar dari sebuah negeri karena mereka menghindari kematian. Kenapa? Kan negeri itu turun taun. Tiba-tiba kemudian mereka pun keluar dari negeri itu, rupanya keluar dihadang malaikat maut, dicabut semua nyawanya, lepas dari taun, tidak lepas dari malakul maut. Itu namanya al-hadaru la yamna'ul qadar, menghindar dari takdir kematian, berpindah kepada takdir kematian yang lain. Tidak mati karena virus corona, mati ditabrak mobil corona, gitu maksudnya. Sama-sama corona, ya. Tapi kan namanya menghindar takdir, jatuh ke takdir yang lain, ya. Kematian kan bukan satu. Makanya Umar mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ketika dia maksa menyerbu Amwas, yang ketika itu Amwas dikepung oleh taun. Apa kata Umar? Jangan masuk. Abu Ubaidah mengatakan, afirara min qadarillah, amiral min, kau mau lari dari takdir Allah? Kata Umar, ya firarun min qadarillah ila qadarillah, ya aku lari dari takdir Allah tapi ke takdir Allah yang lainnya. Kalau kalian masuk ke kota ini kalian mati, ya. Betul, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal karena taun, Mu'adh bin Jabal sekeluarga mati karena taun, ribuan sahabat mati karena taun, ya. Artinya ucapan Umar benar. Tapi itu ijtihadnya Abu Ubaidah. Akhirnya banyak para sahabat yang meninggal karena taun. Tapi taun bagi umat Islam rahmat, tapi taun bagi umat dulu adalah azab. Intinya bahwa azab demi azab kemudian silih berganti. Cuman bedanya azab dulu itu menyeluruh, tidak disisakan. Tapi azab setelah Nabi SAW tetap disisakan. Artinya mungkin di sini diazab, di sini tidak. Di sini kena tsunami, di sini tidak. Di sini kena puting beliung, di sini tidak. Daerah ini mungkin banjir, di sini tidak, kan begitu. Kenapa? Karena itu bentuk rahmat diutusnya Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Apa rahmat bagi orang kafir? Dengan diutusnya Rasul, dengan tidak diazab mereka secara menyeluruh sebagaimana umat-umat sebelum mereka Allah azab secara menyeluruh. Itulah rahmat orang kafir setelah diutusnya Nabi SAW. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mursalat, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu, kaum Ad, kaum Thamud, kaum Nabi Musa dan begitu seterusnya. Thumma nutbi'uhumul akhirin,
lalu kami ikut sertakan azab kami terhadap mereka dengan mengadab orang-orang yang akhir. Setelah Nabi maksudnya orang-orang yang akhir. Maksudnya adalah azab umat kita adalah warisan daripada umat dulu. Sebagaimana dosa umat kita ini juga warisan umat dulu. Dulu ada banjir, sekarang ada banjir. Dulu ada tsunami, sekarang ada tsunami. Dulu ada gunung meletus, sekarang ada gunung meletus. Jadi azab itu warisan juga umat dulu. Cuman bedanya kalau dulu menyeluruh, kalau sekarang hanya parsial saja, sebagian, yang lain sebagian tidak. Tapi azab itu warisan. Sebagaimana dosa juga warisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang lucu. Ya. Dari seorang yang mujrim, orang yang banyak melakukan dosa. Entah kenapa orang mujrim ini, orang yang banyak melakukan dosa ini, tiba-tiba ingin sholat ke masjid. Ingin sholat ke masjid. Padahal dia mabok, judi, zina, maling, merampok, pokoknya nggak tahulah ada angin apa masuk ke hati dia, kok pengen sholat dia. Sholatlah dia ke masjid berjamaah. Imamnya membaca surah Al-Mursalat ini. Ketika sampai kepada alam nuhlikil awalin, bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang terdahulu? Dikiranya membinasakan orang-orang yang di depan. Akhirnya safnya mundur ke belakang. Ya. Kemudian imam mengatakan summa nutbi'uhumul akhirin, lalu kami ikut sertakan azab kepada orang-orang yang akhir. Maju lagi ke depan, takut diazab. Ya. Kemudian imam mengatakan kadzalika naf'alu bil mujrimin, demikian kami berbuat terhadap orang-orang yang berdusta. Akhirnya kabur dari masjid. Rupanya aku ini salah, depan diazab, belakang juga diazab katanya. Ketika imam mengatakan alam nuhlikil awalin, maksudnya orang yang awal di saf pertama. Ulama, sini orang yang banyak melakukan dosa, Allah katakan akan diazab. Nggak mau di saf pertama lah. Akhirnya ke belakang, paling akhir dia. Ya. Ketika mendengar summa nutbiul akhirin, yang akhir juga diazab, bingung dia, ke depan lagi. Kemudian kadzalika naf'alu bil mujrimin, begitulah orang-orang yang dosa, mau awal mau akhir tetap diazab, kabur dari masjid. Ini orang mujrim. Bayangkan ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, intinya bahwa ini menjelaskan tentang umat-umat terdahulu sampai umat sekarang, bahwa azab itu akan senantiasa ada bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik, sampai di sini. Kalau yang bertanya silakan. Kalau kita tutup. Hukuman secara Islam tuh untuk kaum Sodom ini. Hukuman kepada orang-orang LGBT Secara Islam menjadi khilaf para ulama. Tetapi homoseksual itu beda dengan zina. Kalau zina bagi bujangan yang belum menikah tidak dirajam sampai mati, tapi dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Tetapi bagi orang yang sudah menikah berzina, rajam sampai mati. Tapi orang yang homoseksual, mau dia sudah nikah atau belum nikah, tetap wajib dirajam sampai mati. Cuman ulama berselisih pendapat tentang kaifiah rajamnya. Rajamnya seperti apa bentuknya itu? Ali radhiyallahu anhu mengatakan dipersiskan dengan azab. Akhirnya dibawa ke atas gunung, kemudian dilempar dari gunung, kemudian kalau enggak mati dilempari batu dari atas. Persis seperti azabnya kaum Lut. Di atas dibawa ke atas dulu kan, kemudian dilempari meteor, baru dihampaskan ke bumi. Kemudian pendapat ulama yang lain mengatakan tidak, seperti rajamnya orang yang berzina muhsan. Tanam separuh, lempari batu sampai mati. Ya. Ada juga tidak, maksudnya dia dibujuk hukum pancung, lehernya sini. Ya, dihukum bunuh, hukum pancung. Jadi macam-macam tentang kaifiah bagaimana cara matinya, tetapi sepakat ulama bahwa dia harus mati, tidak mempedulikan apakah dia perjaka belum nikah atau yang sudah nikah. Tapi kalau zina berbeda. Kalau zina kan melihat ini belum nikah, berarti dicambuk atau diasingkan setahun, kemudian orang yang sudah nikah dirajam sampai mati. Tapi ini yang melakukannya adalah pemerintah. Bukan antum main tangkap LGBT dibawa ke hotel yang paling tinggi BBC, antum lempar dari situ nggak mati, antum lempari sampai mati kan itu. Kita tidak menghakimi di jalan. Ingat, semua keputusan kembali kepada pemerintah.
Karena pemerintah kita ini bukan pemerintah yang ya sebagiannya berhukum Islam, tapi sebagiannya lagi kan berhukum undang-undang Belanda, jadinya ya LGBT dibiarin aja katanya. Ya, pajaknya besar, hak ajazi manusia, udah macam-macam kan. Mereka tidak bisa memandang mana maksiat mana tidak. Makanya negeri ini tidak pernah berkah. Kenapa? Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar walakin kadzabu. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, iman dan takwa itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka kami akan turunkan berkah langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan iman takwa itu. Akhirnya terjadi seperti ini. Ekonomi merosot, pengangguran di mana-mana, kejahatan menyebar, macam-macam kejahatan ada. Karena tidak dibangun di atas pondasi iman dan takwa. Kebanyakan teori ekonomi saja. Teori ekonomi ini betul, itu hanya sebab. Tetapi yang menentukan apakah ekonomi berhasil atau tidak bukan teori, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun menteri keuangan, menteri ekonomi, menteri macam-macam, sampai lulusannya sampai nggak ada titelnya tempat saking banyaknya, ya semua jasanya asli, ya tidak bisa menentukan negeri kita ini bangkit dari ekonomi kalau Allah belum mengizinkan. Ya, ingat teori ini sebab. Terkadang kita ini terlalu menyembah sebab, lupa kepada yang membuat sebab, mengagung-agungkan sebab. Wah, menteri ini bagus, ini mantap, wah dipuji netizen luar biasa. Itu sebab saja, jangan terlalu gulu dengan sebab, karena di sana ada zat yang menciptakan sebab. Berdoa kepada Allah, dialah yang menciptakan sebab. Dia menciptakan menteri itu, yang menciptakan otaknya juga Allah, yang ngasih ilmu di otaknya juga Allah. Dia hanya sebab saja. Kecerdasan itu sebab, tapi yang paling utama adalah yang menciptakan sebab. Terkadang kita lupa dengan yang menciptakan, terlampau mengagungkan yang ada di sebab tadi. Ini kesalahan kita. Ya, betapa banyak orang cerdas tidak guna kecerdasannya karena Allah tidak mengizinkannya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tudillu man tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair. Ya, Qulillahumma malikal mulki, katakan kekuasaan itu milik Allah. Allah berhak mencabut, Allah berhak juga menetapkan, Allah berhak memuliakan, Allah berhak juga menghinakan. Maka negeri kita ini bukan krisis ekonomi yang pertama, tapi krisis tauhid. Krisis tauhid, krisis akhlak, itu yang sebenarnya terjadi. Kalau dua krisis ini kemudian dihilangkan, insya Allah yang lain itu akan mudah. Karena kalau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janji Allah akan menjadikan kita ini para pemimpin sukses, orang-orang yang akan menikmati kehidupan enak di bumi. Tapi kalau mereka menjauh dari Allah, sedikit demi sedikit kemudian jatuh kepada kesyirikan. Betapa banyak pejabat-pejabat itu mereka memelihara dukun-dukun, kerennya penasihat spiritual, ya paranormal lah kan itu, walaupun tak normal, ya. Nah, itu seperti itu orang-orang itu kan. Ya kita tidak mengatakan, tapi umumnya memang pejabat seperti itu. Pejabat yang mana ya tak tahu lah kan itu. Tapi umumnya memang seperti itu. Nah, kalau ini sudah negara ini dibangun di atas kesyirikan seperti itu, macam mana mau maju? Wallahu a'lam. Dan panjang-panjang nanti kemana-mana. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.